Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Oke, teman-teman semuanya, marilah kita buka pengajian ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih istiqomah dengan silaturahim kita sambil menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang Muslim. Dan insya Allah nanti materi akan disampaikan oleh Irul tentang lisan di dalam undangan kita semuanya. Baik, tapi sebelumnya akan saya bacakan lebih dahulu beberapa ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat-ayat Al-Quran itu nanti Allah akan memberikan ilham kepada kita semuanya untuk kita selalu giat di dalam menuntut ilmu gitu ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu sekalian kepada Allah, lah perkataan yang benar. Niscaya amalan-amalanmu, ampuni dosa-dosamu. Barang siapa maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman, tadi itu saya membacakan Quran Surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 sampai 71 dan Al-Isra ayat yang ke-36. Nah, mudah-mudahan nanti bahasan kita gitu tentang lisan itu tidak jauh-jauh dari apa yang sudah kita sudah saya bacakan tadi. Tapi saya nggak tahu nanti Om Irul nanti ngutip ayat yang mana gitu ya. Tapi insya Allah kira-kira seperti itulah. Lisan muncul itu apakah dari pikiran atau itu dari hati, lah itu nanti Om Irul yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Kalau saya lihat di sini Om Dok belum hadir ya. Di dalam rundown kan kemudian ada sambutan dari Om Dok gitu. Tapi beliau belum hadir. Saya kira langsung aja kepada Om Irul untuk menyampaikan materinya. Ya, Om Dok ada acara keagama kayaknya. Ya. Oh gitu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih teman-teman. Kita bergabung lagi untuk ngaji rutin ya. Ngaji ini memaksa saya juga ngaji gitu. Jadi sebenarnya
pengajian seperti ini menjadi satu buat kita ya, menjadi satu yang memberi berkah karena kita dengan mudah mendapatkan ilmu juga bisa silaturahmi. Ya, kali ini ngaji kita tentang lisan, tapi tentang apa itu? Nah, seperti biasa saya ngasih judulnya juga pendek aja. Ya, jadi ini saya mau share dulu screen saya ini ya. Ya, jadi judul ini tentang lisan, tapi apa hubungannya dengan pengajian kita kali ini ya? Nah, saya akan mulai dari sebuah cerita. Pak, saya beli jam tangan baru buat Bapak. Ya. Jadi ini ceritanya adalah Mu'adz bin Jabal yang sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah ya. Jadi dia menyampaikan, ini dari sebuah hadis ya, aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan. Dan di waktu pagi, suatu hari aku dekat dengan Rasulullah, dan waktu itu kami sedang berjalan, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku dengan amal apa yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Jadi ini pertanyaannya itu, ya Rasulullah, amal apa yang harus saya lakukan supaya aku itu bisa masuk surga dan tidak di neraka? Maka kata Nabi bersabda, sungguh kamu telah bertanya kepadaku tentang perkara yang besar. Jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Amal apa yang akan membuatku bisa masuk surga? Ya, kemudian dijawab Nabi, pertanyaan ini pertanyaan besar. Nah, dan sesungguhnya ia mudah. Ya, pertanyaan ini besar tapi mudah jawabannya. Ia mudah atas orang-orang yang Allah berikan kemudahan padanya. Jadi amalnya ini sebenarnya yang bisa masuk. Yaitu kamu hendaklah beribadah kepada Allah dan janganlah sekutukan Allah sedikit pun juga. Dan kamu mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Nah, sebenarnya jawaban Rasulullah ini kita mengenalnya sebagai rukun Islam. Jadi, jawabannya sederhana itu. Jadi, amal apa yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka? Ya, rukun Islam. Gitu ya. Jadi, kalau kita ingat ada rukun iman, rukun Islam, lalu ada ihsan, maka kan kalau diumpamakan pohon itu rukun iman itu akarnya, rukun Islam itu batangnya ya, yang menegakkan. Itu sebenarnya amal-amal kita itu rukun Islam. Nanti buah dari amalannya sebagai khalifah di dunia itu muncul sebagai ihsan. Nah, kata Rasulullah, kalau kamu melakukan sesuatu yang bisa memasukkan kamu ke surga, itu lakukan saja itu. Beribadah hanya pada Allah, ya ini beriman pada Allah ya, syahadat lah kalau kita bahasa dalam rukun Islamnya. Kamu mendirikan sholat, kamu bayar zakat, kamu berpuasa Ramadan dan pergi haji. Nah kalau kamu melakukan itu, kamu masuk surga gitu. Tapi pertanyaannya belum selesai. Ya. Kemudian Rasulullah bilang begini, mau enggak? Ya, maukah aku tunjukkan kamu pintu-pintu kebaikan? Ya. Jadi di dalam penjelasan lanjut dari yang rukun Islam itu, Rasulullah menunjukkan bahwa di amal-amal itu ada pintu-pintu kebaikannya, yaitu puasa adalah perisai. Nah, inilah sebenarnya kalau kita mendalami rukun Islam itu, esensi dari puasa adalah perisai. Ya. Jadi menahan kita dari keburukan-keburukan. Dan sedekah bisa memadamkan dosa, sebagaimana air bisa memadamkan api. Dan juga sholatnya seseorang di tengah malam. Maksudnya tahajud ketika dia bersendirian, tidak dilihat orang lain, ya,
tapi karena sendirian. Jadi itu disebut dengan pintu-pintu kebaikan. Memudahkan Allah itu menghadiahi pahala dari kebaikan-kebaikan itu. Ya. Kemudian masih dilanjutkan sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat As-Sajdah ayat 16-17 ya. Ya, jadi lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka senantiasa menyeru Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan rasa harap, dan dari sebagian apa yang telah kami berikan rizki kepada mereka, mereka menginfakkannya. Jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari kesejukan pandangan sebagai balasan terhadap perbuatan mereka. Maksudnya, orang-orang ini yang melakukan amal pintu-pintu kebaikan itu, bahkan tidak tahu apa yang sudah disiapkan oleh Allah itu menjadi sebagai balasan perbuatan itu. Maksudnya adalah ini sesuatu yang Allah itu akan membalasnya dengan sesuatu yang besar. Gitu. Tapi bahkan jiwanya itu sendiri tidak mengetahui, gitu kan ya. Kecuali diberitahu bahwa kalau kamu melakukan itu, sesungguhnya bahkan kamu tidak tahu kalau Allah itu udah nyiapin pahala yang besar. Gitu ya. Nah itu masih lanjutan ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi. Ini kan sambil jalan, Mu'az bertanya, lalu Rasulullah memberi pelajaran ya, ngasih ilmu ya. Maukah aku beritahukan kepada kamu kepala perkara keseluruhannya? Maksudnya itu gambaran besar dari keseluruhannya itu, tiangnya dan puncak punuknya. Maksudnya ujungnya itu nanti seperti apa. Kata Mu'az, mau ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, kepala urusan, maksudnya dasarnya itu, yang utamanya itu adalah Islam. Rukun Islam tadi itu ya. Dasarnya. Yang disebutkan kalau kamu melakukan amalan-amalan itu, kamu masuk surga gitu. Nah, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya itu, atau atapnya, atau puncak punuknya ya, dalam bahasa yang saat itu ya, itu adalah jihad. Jihad di situ bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh, karena jihad itu tidak diterjemahkan berperang ya, tidak hanya berperang ya, tapi bersungguh-sungguh ketika melakukan sesuatu. Jadi Islam sebagai dasarnya, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah atau tutupnya atau atapnya itu adalah jihad. Kemudian Rasulullah masih melanjutkan lagi, maukah aku beritahu kamu kunci seluruhnya itu? Jadi tadi itu ada amalan-amalan yang membuat kamu masuk surga. Nah, supaya kamu punya banyak pintu kebaikannya, yang utama tadi adalah puasa, sedekah, dan sholat malam, gitu kan ya. Dan kemudian kamu tahu bangunan itu seperti apa keseluruhannya. Nah, si rukun Islam tadi yang bawahnya, yang menegakkannya itu adalah sholat. Maksudnya dengan sholat itu kita menegakkan perkara itu. Lalu atapnya itu adalah berjihad gitu ya, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Nah, maukah aku beritahu kamu kunci seluruhnya itu, yang mengikat semuanya itu? Mu'az menjawab, mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah memegang lidahnya. Jadi menjulurkan lidahnya itu dipegang. Tahan ini. Jadi ini yang menarik ya. Cerita tentang amal, tapi ujung akhirnya Rasulullah, kamu pengen seluruh kuncinya itu, tahan ini. Nah, tahan lidahmu itu. Kata Mu'az, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa disebabkan apa yang kami ucapkan? Jadi di zaman itu, kan amal itu perbuatan ya. Lah kalau ucapan apakah disebut dengan perbuatan? Kan tadi pertanyaan tentang amal. Amal itu kan biasanya perbuatan. Nah, kalau kita mengucap sesuatu itu disebut perbuatan atau perkataan gitu. Kata Rasulullah, mengherankan sekali engkau wahai Mu'az. Maksudnya itu apa ya, semacam retorik lah begitu ya. Bukankah yang menelungkupkan manusia dalam neraka jahanam di atas tengkuk-tengkuk mereka adalah hasil daripada ucapan lisan-lisan mereka. Jadi ini kisah yang menarik ya, karena Mu'az bertanya, apa amalanku, amalan yang bisa masukkan aku masuk ke surga? Kata Rasulullah, kamu lakukan ini saja, ya kita kenal dengan rukun Islam ya. Pasti kamu masuk surga.
yaitu beribadah pada Allah, mendirikan sholat, bayar zakat, puasa, dan haji. Gitu kan. Terus kalau kamu ingin memperbanyak kebaikan dari amalmu itu, ini yang utama puasa, sedekah, dan sholat. Ya. Nah, bahkan dikutip oleh Rasulullah itu ayatnya, yaitu orang-orang yang melakukan amalan tersebut, sampai orang tersebut jiwanya tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah itu sudah menyiapkan pahala yang sangat besar. Ya, itu ya. Kemudian Rasulullah, nah itu semua sebenarnya kalau digambarkan dalam bangunan kira-kira ya, itu bagian dasarnya adalah yang keseluruhan tadi, tiangnya, sholat itu sebagai tiangnya, ujungnya adalah jihad. Maksudnya ketika kita melakukan amalan itu, kita harus bersungguh-sungguh, ya itu ujungnya gitu kan ya. Tapi yang menarik adalah, maukah aku beritahu kamu kunci seluruhnya itu? Nah, tidak disangka kuncinya itu justru ternyata lidah. Nah, jadi sekarang kita bertanya ini kan, mengapa hadis ini ujung akhirnya adalah suruh menahan lidah? Nah, itu kenapa bahasan kita kali ini tentang lisan ya. Nah, pertanyaan nih, boleh dijawab sekarang. Apakah kita akan masuk surga karena amal kita? Gimana Om Jok? Kira-kira masuk surga karena amal atau bukan karena amal? Kalau ngandal ke amal kita nggak mungkin kita itu masuk surga. Nggih, leres sangat nih Om. Jadi kita itu tidak pernah masuk surga dikarenakan amal kita. Nah, berdasarkan hadis ini. Jadi tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah. Jadi jangan sampai kita itu merasa bahwa kalau kita sudah banyak ibadah tadi, kita yakin kita masuk surga, itu GR gitu ya, atau ujub gitu ya. Wah ini saya sudah banyak sedekahnya, saya sudah banyak puasanya, saya sudah haji berkali-kali, yakinlah ini masuk nih, gitu kan ya. Kayak kalau kita ujian itu, wah yakinlah ini lulus ini gitu kan ya. Ternyata nggak lulus gitu kan. Karena berapapun banyak amal kamu itu, sejatinya itu tidak cukup untuk menebus surga. Sama seperti sebanyak apapun kebaikan seorang anak, itu mustahil menebus jasa orang tua. Kan begitu ya? Bagaimana kita bisa menghitung jasa ibu kita, itu orang tua kita, ya? Itu susah sekali, walaupun kita itu kemudian, wah saya sudah ngirimi duit banyak, sudah ini, itu tidak bisa itu, gitu kan ya. Sama, mahasiswa juga seringkali merasa bahwa dia bisa lulus kalau bikin skripsi yang bagus. Wah itu tidak pernah terjadi itu. Setiap kali sidang pasti skripsinya jelek itu. Itu coba tanya aja kepada dosen kita dulu. Skripsi saya bagus enggak Pak? Ya kamu diluluskan itu. Bukan karena kamu sudah membuat karya masterpiece, bukan. Karena ya kamu diluluskan. Maka sama, sebenarnya kita itu masuk surga itu karena rahmat Allah. Kita diampuni, kita mendapatkan rahmat dari Allah. Bahasan kita yang sebelumnya tentang rizki, bahkan rizkimu itu bukan karena kamu beramal. Kamu karena sholat duha, karena kamu itu berdoa, atau karena kamu pinter. Enggak. Rizkimu itu bahkan sebelum itu sudah disiapkan. Gitu ya. Nah, kalau begitu nggak usah beramal dong. Nah, itu yang harus kita pelajari. Apakah amal itu ada manfaatnya? Oh, ada. Tidak mungkin seorang mahasiswa lulus, ya, walaupun cuma diluluskan ya, sebelum dia bikin draft tugas akhir, kan gitu ya. Iya. Kita tidak mungkin lulus SMA sebelum kita ikut sekolah SMA. Gitu. Tapi bahwa kita lulus SMA itu bukan karena kita hebat sekali prestasinya, kita diluluskan itu. Kita dianggap cukup, ya, dianggap cukup. Yang menganggap cukup siapa? Ya guru kita atau apa ya sekolah gitu kan ya. Kan bisa saja sebenarnya nilai kita itu 7 tapi ya dikasih 8 gitu ya. Itu kan sebenarnya bukan karena kita itu dapat 8, kita dikasih 8.
Jadi kalau begitu tidak perlu beramal. Ya. Nah, di Quran itu ada, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Loh, kok ini berbeda dengan hadisnya? Nah, mari kita pahami seperti ini. Kamu masuk surga itu, amalmu tuh nggak cukup. Tapi kamu tuh dapat rahmat dari Allah. Ya, udah clear ya itu ya. Nah, balasan surga setelah kamu itu mendapat rahmat itu, Allah itu memberi balasan setara dengan amal-amalmu. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Nah, amalmu dulu, skripsimu itu jelek gitu, kamu lulus C gitu loh. Kamu lulus C itu pun diluluskan gitu. Wah, skripsimu ya lumayan lah, dikasih A gitu kan ya, atau dikasih B gitu. Nah, jadi kita wajib beramal. Kenapa? Amal kita ini yang nanti akan diganti dengan surga seperti apa yang akan diberikan pada kita. Tapi bahwa kita itu dibebaskan dari neraka dan diterima di surga itu, diberikan surga, itu semata-mata rahmat Allah. Nggak cukup amalmu itu, nggak cukup. Ya, supaya kita memahami esensinya ya. Nah, ini juga di Quran yang lain, di Atin itu, kecuali orang-orang kan rugi ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi amal soleh ini syarat diberi pahala. Kita dibebaskan atau dihindarkan dari neraka itu karena rahmat Allah, lalu dimasukkan surga, tingkatan surganya itu ditentukan amalnya. Sehingga amal itu tidak sia-sia. Tapi jangan pernah berpikir bahwa amal kita itu cukup untuk menebus surga. Yang kita cari itu rahmatnya Allah. Amal kita itu nggak cukup. Jangan berdagang seperti itu. Tanda kutip, kalaupun Anda berdagang, sebenarnya Anda itu berdagang, ya Allah, nanti kalau saya dimasukkan surga, surganya yang kayak gini ya, jadi saya memperbanyak. Nah itu masih make sense itu. Tapi bahwa kamu dimasukkan surga, itu semata-mata rahmat Allah. Ya Allah, aku diampuni ya, gitu ya. Bedakan itu. Kita masuk itu karena ampunan Allah, karena rahmat Allah. Bentuk dikasih hadiah, nah itu dilihat amal-amalnya. Nah, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dalam surat Ali Imran ya. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Artinya pahala kita yang sesungguhnya itu dari amal-amal kita itu disempurnakan nanti di akhirat. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Pahala yang sesungguhnya itu adalah kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Itulah kemenangan yang besar. Ya. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya, ini peringatan ya. Bahwa apa yang kita dapatkan di dunia ini itu belum sempurna. Ininya, balasannya. Balasan yang sempurna itu nanti di akhirat. Dan balasan yang terbaik, kemenangan yang besar itu adalah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini kan rahmat Allah itu. Balasan terbesar itu mendapatkan rahmat Allah. Nah, kemudian bentuknya, ya kita sih ikut saja gitu. Nah, Allah kan tidak luput dari perhitungan kan. Bahkan sekecil dzarrah pun akan diberi balasan. Gitu. Maka amal kita itu menentukan tingkatan surganya kayak apa. Dan itu berlapis-lapis. Ya. Nah, beramalah kalian, sebab semuanya telah dimudahkan. Ini hadis ya, telah dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Tiap kita itu dibekali dengan cara beramal yang paling mudah buat kita. Ya, ada yang mudah bersedekah, ada yang mudah berpuasa, ada yang mudah sholat, ya. Ya, kita ngumpul-ngumpulin itu. Mudah-mudahan Allah nanti menggantinya dengan pahala yang besar, ya, dengan surga yang tingkatannya tinggi, gitu. Ya, dan semua kita itu dimudahkan dengan jalan amal kita masing-masing. Itu yang harus kita cari. Tidak perlu kita bahasan yang lama ya, amal soleh itu membandingkan dengan amalnya orang lain. Karena setiap orang punya jalannya sendiri. Oh, dia kok bisa banyak sedekah, saya coba
Oh, ternyata dimudahkan, ya itu berarti jalanmu. Ternyata tidak, ya pasti kamu ada yang lain gitu. Oh, saya kuat puasa, ya banyak-banyak puasa gitu kan. Saya mudah nolong orang pakai tenaga saya atau pikiran saya dan seterusnya. Itu tiap orang itu mempunyai jalan amalnya masing-masing. Dan jalan amal itu bukan yang menyebabkan Anda masuk surga. Yang masuk surga itu rahmat Allah. Tapi akan dibalas dengan bentuk disempurnakan pahalanya itu nanti di akhirat. Bentuk surganya itu ya. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka akan mudah untuk mengamalkan amalan yang menyebabkan menjadi orang bahagia. Maksudnya ini adalah orang-orang yang dimudahkan untuk membuat kebaikan ya. Dan mereka yang celaka adalah orang-orang mengamalkan amalan yang menyebabkannya menjadi orang yang celaka. Jadi ada juga amalan-amalan yang membuat celaka dan kalau itu dilakukan tanpa ilmu ya, dan dimudahkan oleh Allah begitu kan ya, mau dagang narkoba lah atau apa begitu, itu dimudahkan itu. Tapi itu membuat celaka. Nah, hati-hati kita ketika memilih amal yang dimudahkan itu. Amal yang dimudahkan untuk saya ini membawa saya jadi yang bahagia atau yang celaka. Itu sudah di warning itu. Nah, kemudian Nabi SAW membaca firman Allah. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, itu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Nah, dimulai dari niat dan diusahakan untuk menjalani jalan yang baik, ya. Kalau kita lihat dari yang kisah Mu'az bin Jabal tadi, melakukan rukun Islam, kemudian berusaha menggunakan pintu-pintu kebaikan gitu ya, maka akan dibikin jalan yang mudah sesuai dengan jalan amal kita ya, jalan amal kita. Jadi itu caranya seperti itu. Ada niat untuk melakukan si amal kebaikan tadi ya. Jadi tidak hidupnya mengalir saja kok katanya saya digampangkan jualan narkoba, ya jualan narkoba aja lah, kan ini amalan saya. Loh enggak itu. Kamu harus ada niat yang baik itu. Kalau enggak nanti termasuk yang celaka akan menggunakan amalan yang dimudahkan tapi menjadi semakin celaka gitu. Nah, lalu ada satu hadis Umar bin Khattab bertanya pada Rasulullah. Nah, ini nanti dihubungkan dengan yang lisan tadi. Umar bertanya pada Rasulullah, apakah amal yang kita lakukan itu kita sendiri yang memulai, ya, belum ditentukan, atau amal yang sudah selesai ditentukan takdirnya? Nah, ini terkait dengan qada qadar. Kata Rasulullah, bahkan amal itu telah selesai ditentukan takdirnya. Maksudnya, kita ini ketika melakukan sesuatu itu sudah ada qadanya. Jika demikian, untuk apa beramal? Wahai Umar, orang tidak tahu hal itu kecuali setelah beramal, setelah melakukannya. Nah, artinya kita tidak pernah tahu hasil dari amal kita. Tapi, jadi Allah tidak luput ya dengan qada qadar ya. Tapi kita disuruh memilih kan di sini. Dan nanti kita akan tahu hasilnya. Nah, jika demikian kami akan bersungguh-sungguh. Nah, kalau dikaitkan dengan yang disebutkan di kisah Mu'az bin Jabal, ini yang bahwa atapnya dari pintu-pintu kebaikan tadi adalah jihad. Jihad itu kan artinya bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh. Ya bersungguh-sungguh memilih amal-amal yang mudah-mudahan membuat kita menjadi bahagia. Yang pintu-pintunya tadi sudah dikatakan Rasulullah. Puasa sebagai perisai, kemudian infak, ya, kemudian sholat malam, gitu ya. Itu pintu-pintunya. Tapi kalau kamu pengen tahu secara keseluruhannya, ya rukun Islam itu beriman, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, gitu kan ya. Nah itu yang akan menjawab, membawa kita kepada surga ya, balasan surga. Nah kemudian ada hadis lain yang menarik. Seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang terkenal dengan banyak melaksanakan sholat, puasa, dan sedekah. Hanya saja ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Beliau Rasulullah bersabda, ia di neraka.
Loh, padahal dia melakukan sholat, puasa, sedekah, tapi di neraka. Laki-laki itu bertanya lagi, kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang terkenal dengan ya sedikit puasanya, sedekahnya, dan sholatnya. Ia hanya sedekah dengan sepotong keju, tapi ia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka beliau bersabda, ia di surga. Nah, bayangkan, semua amalan itu menjadi kekal ataupun rusak hanya gara-gara lisan. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan kisah yang Muaz bin Jabal tadi, jadi klop kan? Muaz bertanya tentang amal, dijawab dengan rukun Islam, dijelaskan ada pintu kebaikannya, kemudian dijelaskan strukturnya, yaitu sholat sebagai tiangnya, kemudian kesungguhan itu adalah atapnya, tapi ditutup oleh Rasulullah dengan, kamu mau nggak tahu bagaimana mengendalikan semua itu? Ya, dipegang lidah Rasulullah itu, kamu tahan ini gitu. Jadi seluruh amal kita itu menjadi kekal atau tidak, atau rusak ya, menjadi pahalanya akan disempurnakan, atau nanti akan jadi rusak karena di dunia ini, itu gara-gara lisan. Nah, jadi pertanyaan sekarang ini kan, apa sih yang kita nggak boleh itu dari lisan kita itu? Contohnya apa ya Om Cek ya? Misalnya gibah gitu ya, itu kan. Gibah. Yang lainnya apa misalnya? Apa ya? Berkata bohong, jualan dengan melebih-lebihkan, itu kan ya, bluffing. Ini bagus banget ini, tokcer bisa menyembuhkan COVID, cespleng. Itu sudah. Terus menyebut-nyebut kalau di dalam hadis atau di dalam Quran ya, menyebut-nyebut kebaikan pemberian. Ya, Om Cek itu ya, menyebut-nyebut. Ya, betul. Kan dulu saya pernah ini. Saya yang loh, gitu loh. Nah, jadi kalau kita perhatikan, lisan itu merusak nilai amal. Jadi nilai amalnya sudah ada nih, dan akan disempurnakan oleh Allah di akhirat, terus dirusak oleh orang itu dengan lisannya. Fatal gitu loh ibaratnya. Hancur dia. Kebaikannya berkurang drastis karena menyampaikannya dengan menyakiti penerima. Nih, kamu ini nih. Ya, makanya kamu itu harus kerja yang bagus, jangan minta terus. Itu sudah merusak. Ya. Lisan kita itu tidak sengaja itu merusak. Jadi atau mengeluhkan sesuatu. Malah ini tapi gini. Nah, itu jangan-jangan itu merusak juga. Iya. Berdagang sambil mengeluh, itu merusak itu. Padahal tadinya kalau dia ridho, dia menerima, itu amalnya akan disempurnakan di akhirat itu kan ya. Tiba-tiba dirusak oleh lisan. Sehingga kisah Muaz tadi menarik. Dari seluruh amalan itu, ujung akhirnya Rasulullah mengingatkan, untuk menjaga itu semua, jagalah lisanmu. Gitu. Ya, kita semua kan sudah berusaha untuk beramal ya, bukan karena amal itu kita masuk surga ya, masuk surga karena rahmat Allah. Tapi balasan bentuknya di akhirat nanti disesuaikan dengan amal kita. Nah, amal kita itu oleh Rasulullah diingatkan, hati-hati, amalmu bisa rusak gara-gara lisanmu. Dan ini pertanyaan yang Umar ini, bukan pertanyaan Umar, ke Abu Hurairah tadi ya, itu berat itu, yang cerita Abu Hurairah, mana tadi? Nah, Abu Hurairah mengatakan, ini ada wanita yang banyak sholat, puasa, sedekah, menyakiti tetangganya, kata Rasulullah, dia di neraka. Tapi yang sedikit sedekahnya, ya karena memang jalan amalnya dia terbatas mungkin ya. Bisanya cuma sedekah dengan keju misalnya. Tapi dia baik dengan tetangganya, kata Rasulullah, dia di surga. Kan ini aneh sekali. Itu karena lisan itulah, kalau saya menganggapnya bahwa kalau di dalam pohon kita tadi ada akarnya itu iman, kemudian batangnya Islam, kemudian hasilnya itu buahnya adalah ihsan, maka
lisan itu menunjukkan ketercapaian si ihsannya. Kalau dia ihsan, ketika dia menjalankan si amalnya itu, tidak dirusak dengan lisannya. Dia ngasih orang, ya dia memang ikhlas gitu. Dia tidak menambahinya dengan kata-kata atau gerutuan atau apalah yang menyakiti yang menerima atau mungkin meningkatkan untuk dirinya gitu ya. Karena ihsannya itu dia tidak punya kosakata untuk jadi tidak rusak dia. Karena sudah pada level itu. Tapi kalau dia itu masih merusak dengan kata-katanya, dia belum mencapai ihsan. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah di nerakanya kekal, mestinya tidak. Neraka itu sendiri itu kan bagian dari rahmat Allah gitu kan ya, untuk mencuci kita itu ya, orang beriman itu ya. Supaya setelah itu nanti dimasukkan apa itu, telaga Kautsar atau apa itu ya ke surga. Cuman kita tidak tahu berapa lama, jangan ini ya, jangan gaya itu paling sebentar. Lu enggak itu ya, kita tidak tahu gitu ya. Jadi lebih baik kita beramal soleh, mohon ampun, mudah-mudahan mendapat rahmat. Jadi dari seluruh kisah itu ujung akhirnya adalah lisan. Itu yang menjadi catatan penting dari nasihat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Nah, ini di surat Al-Qaf ayat 18, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya oleh seseorang, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, karena ternyata lisan kita itu yang menunjukkan bahwa amal kita ini bisa disempurnakan pahalanya atau tidak. Kalau saya menafsirkannya bahwa lisan kita itu pada akhirnya adalah wujud dari ihsan itu sendiri. Ya, jadi ihsan itu adalah di lisan kita. Ya. Nah, kenapa gambarnya sosial media? Tentunya paham ya bahwa kalau zaman dulu itu lisan itu berbentuk ucapan di lidah, kalau sekarang bisa saja jempol kita. Ya. Jempol kita ini bisa forward sesuatu yang merusak amal kita. Entah itu di Twitter, TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube ya. Jadi penguncinya itu sekarang kalau zaman dulu itu di lidah langsung, sekarang di jempol kita. Nah, kalau motif Rumi, tutup mulutmu, jadikan seperti cangkang yang keras, karena lidahmu adalah musuh bagi jiwa. Ketika tak berdaya, hati memiliki ratusan lidah. Maksudnya lebih bunyi ya jiwanya, jadi lebih. Itu adalah bahasan kita kali ini. Nah, kita lanjutkan dengan diskusi. Monggo. Terima kasih Om Irul, menarik ini bahasannya. Runtut gitu ya dari pertanyaan yang diajukan oleh Mu'adz bin Jabal tadi, dan akhirnya kita tahu gitu. Saya mengibaratkan itu gini Om Irul. Kalau kita bicara tentang enzim dan substrat, surga itu nanti adalah hasil dari reaksi enzimatis itu, maka lisan itu adalah enzimnya. Nah, yang tadi itu, yang rukun Islam, itu adalah substratnya. Ketika ketemu dengan enzim, dia kemudian bereaksi. Nah, enzim itu kan sifatnya mempercepat reaksi gitu. Kalau ini benar, ya tadi kan ada niat yang betul ya. Kalau niat benar, maka prosesnya mesti benar gitu. Nah, kalau prosesnya benar, maka outputnya juga akan benar gitu. Jalannya reaksi juga akan benar di situ. Nah, sehingga nanti kalau sholatnya benar, nah itu akan dipercepat gitu ya, dengan lisan tadi itu sebagai enzimnya itu untuk mengkatalisis reaksi itu. Nah, mudah-mudahan sampai kemudian akhirnya kita menjadi tadi itu ihsan tadi itu. Saya kira begitu, kira-kira bahasannya menarik ini ya. Ini ada pertanyaan dari Jeng Wiwit ini. Kalau kita masuk surga karena rahmat Allah, maka yang perlu kita lakukan adalah gimana cara kita mendapatkan rahmat itu. Ya. Ini Om Irul katanya
Jenggo itu pernah mendapat materi ngaji bahwa semua orang Islam itu gak akan masuk neraka. Cuma aku sumbernya belum ketemu gitu. Iya. Jadi tidak masuk neraka itu adalah kemenangan yang besar. Ya. Tidak masuk surga tapi tidak di neraka itu sudah kemenangan itu ya. Dapat empernya atau baunya saja ya alhamdulillah gitu. Kenapa? Karena sampai kita diampuni tidak masuk neraka dan kemudian pilihan yang lainnya adalah diberikan surga. Itu rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu turun bagi kepada orang-orang yang ya diridhoi kan, gitu ya. Rahmat Allah itu kan punya karena diridhoi. Untuk diridhoi itu kita menjalankan misi hidup kita sebagai khalifah kan. Yang waktu itu misi hidup kita kan 3 ya, mengenali Allah dan kemudian ibadah kepadanya. Kemudian kita menjadi khalifah, memakmurkan dunia dan menyebarkan kebaikan dengan berdakwah kan. Kan sebenarnya itu. Kalau Allah itu ridho dengan penciptaannya yang kita ini, oh sesuai dengan yang kuciptakan, ridho ya sudah masuk aja gitu. Masuk kembali padaku, aku ridho gitu. Terus, kamu banyak amalannya ya, tak tambahin lah gitu ya, ini hasilnya ini saya kasih hadiahnya gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya bukan amalan itu sendiri, karena kalau misalnya dia kafir, tapi dia banyak bersedekah, kan Allah tidak ridho. Padahal dia punya amalan sedekah. Ya tidak lulus. Tidak lulus dia. Nah, tapi kita tidak tahu ketika Allah itu menciptakan dengan keragaman manusia seperti ini, kondisinya seperti ini, tujuan utamanya kan kamu jadi khalifah di muka bumi kan. Mungkin ada yang dia tidak mengenal Islam, kemudian dia mendapat rahmat Allah, itu bukan urusan kita itu. Kita kan mengurus diri kita sendiri nih. Nah, rahmat Allah itu turun bagi orang yang diridhoi. Kamu diridhoi, jadi yang kita cari itu ridha Allah. Ridha Allah itu apa? Ya, seperti kata Rasulullah tadi itu, kamu bisa masuk surga, ya menjalankan rukun Islam itu. Itu resep. Kenapa kita percaya itu? Ya Rasulullah yang bilang. Tapi di sisi lain, tapi bukan karena kamu semata-mata menjalankan kemudian kamu masuk surga loh, gitu. Itu rahmat Allah itu. Wong aku sendiri juga tidak tahu, gitu, karena Muhammad sendiri termasuk saya pun saya tidak cukup itu amalannya gitu. Mudah-mudahan dipahami ya. Seperti paradoks, tapi esensinya itu sangat clear bahwa Allah itu memberikan rahmatnya. Nah, dengan keridhaannya itu kita mencari ridha Allah kan. Tapi kita tahu bahwa kita harus bawa bekal. Ya, kalau kamu mau lulus, kamu nulis skripsinya, walaupun 3 halaman atau 50 halaman. Tapi kalau tidak nulis sama sekali, bagaimana diluluskan gitu. Gitu ada kayak syarat gitu. Tapi syaratnya itu istilahnya apa sih? Ada syarat cukup, ada syarat perlu itu. Kayaknya cuma perlu aja gitu ya, tapi nggak cukup-cukup gitu. Standar minimal lulus. Ya, mudah-mudahan itu ya. Nah, apakah semua orang Islam itu tidak akan masuk neraka? Jawabannya iya. Momen itu ya. Pertanyaannya, iman kita dan Islam kita itu diterima atau tidak? Allah itu maha tahu kamu palsu atau tidak gitu. Nah pertanyaannya kan itu. Jadi misalnya gitu. Semua orang yang beriman itu pada akhirnya dimasukkan surga. Pertanyaannya, iman kita ini benar belum itu ya diterima enggak? Nah itu juga masih pertanyaan besar. Karena begini di dalam Qur'annya itu. Sampaikan bahwa bilang aja kita itu baru berislam. Kan ke orang Baduy itu ya. Baru berislam. Belum ada iman di dalam hatimu. Nanti Allah akan menguji. Kan begitu ya. Wah berat kalau gitu ya. Nanti kita bahas lagi itu iman itu bagaimana gitu. Tapi ternyata Islam itu umumnya mendahului iman gitu ya. Karena level berislam itu atau berserah diri itu lebih mudah dibanding membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh beriman. Nah, tapi kalau kita mencapai level mukmin itu dijamin itu memang dijamin. Kalau enggak ya buat apa kita sini kalau enggak ada jaminannya gitu. Sama dengan jaminan kata Rasulullah tadi. Kalau kamu melakukan rukun Islam, kamu itu masuk surga kamu itu. Ya.
Nah, pertanyaannya, amalan kita tadi rusak enggak? Rasulullah itu bilang, hati-hati lidahmu itu. Lidahmu itu ngerusak itu, hati-hati. Pegang ini, dijaga itu lidah. Itu kira-kira ya. Ya, berarti ini ya Om Irul ya, kalau misalnya ini hari Kemis gitu ya, hari Kemis itu biasanya pada puasa sunnah gitu. Tahu-tahu dia posting gitu ya. Wah, maghrib-maghrib itu hari ini ada wedang teh enak banget. Nah, itu artinya kan dia sudah Ya. itu kan membuka ya, membuka menunjukkan bahwa dia ya dalam tanda petik anu lah, apa namanya? Apa ya? Ya ujub ya gitu ya. Mungkin tidak sadar ya. Ya. Apa itu tahajud call? Oh ya. Tahajud call. Ya. Posting jam 3 malam. Jam malam. Mungkin seperti tidak apa-apa gitu. Tapi ingat, lidah adalah yang mengunci amal, yang menjaga amal kan. Halus, ya tidak hilang ya, tapi kesempurnaannya berkurang kan. Tadi kan menjadi sempurna dan tidaknya itu si lidah tadi kan. Iya, betul. Ya, tapi itu semua proses ya. Maksudnya natural lah olan itu ada proses ya masih seperti itu atau ingin berdakwah begitu, oke gitu. Tapi kan kita ini dengan Allah ini urusannya kan Allah tahu kan yang di dalam hatimu yang sesungguhnya seperti apa gitu kan ya. Iya. Nah, hal-hal seperti itu karena kita kemudian diberi ilmunya mulai kita kurangi. Kalau masih terjadi ya astagfirullah gitu. Supaya cacatnya tadi kalau istighfar itu Allah nggak nganggep gitu. Istilahnya apa ya? Ada kalau di apa? Ada dimaafkan dan ada diampuni. Kemarin ya saya agak lupa. Yeah. Ada afuun gitu, ada ghafur ya. Ghafur dimaafkan, ghafur diampuni ya. Itu masih ada itu. Masih ada dosanya tapi nggak dianggap. Itu namanya ghafur. Jadi tadi kamu apa ya? Sedikit ujub lah, ya nggak dianggap karena sudah istighfar. Tapi kalau afuun itu dihapus. Jadi bahkan tidak ada catatan dosanya. Tapi kalau ghafur itu masih ada catatannya tapi tidak dianggap, diabaikan. Ya, diabaikan. Nah, jadi kata Rasulullah itu ya kuncinya banyak-banyak istighfar karena kita selalu teledor itu si lisan itu. Lisan itu diistighfari itu ya Allah. Ternyata tadi itu saya sudah sedekah tapi kayaknya saya sempat merasa bagaimana gitu ya, merasa ujub lah gitu ya. Astagfirullah ya. Mungkin oleh Allah terus ya udah itu catatanmu jadi bagus lagi karena yang itu saya abaikan. Ditutupi ya. Ya, banyak-banyak istighfar memang. Seperti Rasulullah ini. Banyak-banyak istighfar. Wajib, karena ya lisan kita ini menggelincirkan. Saya pikir-pikir, ya benar juga ya. Kadang-kadang saya cerita, dulu saya pernah begini. Sekarang, waduh, jangan-jangan amalan saya cacat gara-gara itu. Gara-gara itu, ya. Padahal seperti tahajud tadi itu, kalau kita pikir-pikir, tahajud itu kan mestinya di tempat yang orang lain itu tidak ngerti gitu ya. Idealnya ya. Idealnya, karena saya pernah baca itu juga, kalau sholat tahajud di rumah itu milih mau di ruang tamu atau di kamar sendiri, maka milih di kamar sendiri, karena itu supaya orang lain tidak tahu, sampai orang lain tidak tahu, karena kita mau mau bernyaman dengan Gusti Allah gitu ya, mau bermanja-manja sama Gusti Allah gitu ya. Jadi teman-teman silahkan loh kalau ada pertanyaan silahkan. Dan tidak harus tentang ini. Ini kan hanya pengingat. Oh ternyata ada toh hadis kisah ternyata seperti itu yang rada aneh gitu ya. Pertama kali tahu hadisnya kan pasti aneh itu. Iya. Tanya amal ke ujung akhirnya lisan. Ini kan berbeda banget ya. Artinya begini, itu kan benar-benar membumi ya. Coba tadi cerita tentang hadis tadi itu. Sudah sholat, sudah sedekah banyak gini-gini, tapi dia tidak baik ke tetangga, berarti dia ke neraka, gitu kan?
amalnya sedikit, sholatnya ya biasa-biasa gitu, mungkin orang sholat sunnahnya, terus kemudian sedekah ya ming sakmono gitu, tapi karena berbuat baik dengan tetangga, dia masuk surga kan gitu, jaminannya begitu ya tadi hadis. Betul, okay. Ya. Nah ini kan berbeda dengan seperti orang Yahudi gitu ya. Kalau orang Yahudi itu kan melihat Islam itu mbok itu bukti ini gitu kan. Ya. Itu mbok Gusti Allah itu ngomong karo aku gitu loh. Itu orang Yahudi kan begitu. Jadi masih apa ya terngiang-ngiang dengan Musa gitu. Musa biar seperti ini gitu. Lah aku ra iso nampa kowe Muhammad dong. Gusti Allah ora ngomong karo aku. Kira-kira seperti itu ya. Tapi Islam itu kan ini udah ditunjukkan sing enak gitu, sing jelas gitu ya. Terus kemudian ya tadi cerita ke tetangga apik dan sebagainya itu kan sesuatu yang membumi gitu ya. Gitu ya Om Irul ya kira-kira ya. Betul sangat tuh Om. Karena akhirnya ketika kita disuruh menjadi khalifah fil ard itu, kita harus menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga orang-orang yang diridhoi itu adalah yang membawa kebaikan di dunia ini. Begitu membawa kerusakan, ya monggo. Monggo. Tanya Om. Tanya. Itu saja. Jadi gini, sebenarnya menarik sekali yang kaitan lisan ya. Kadang kita itu kan sudah menjaga lisan kita, tapi kan gini, kadang penerimaan orang itu kan tidak sama dengan apa yang kita, apa ya istilahnya, misalnya aku mengatakan A gitu ya, maksudku itu tidak seperti itu, tapi kemudian diterima orang itu kan kemudian beda gitu. Jadi mungkin diterimanya B, dan ternyata penerimaan si seseorang itu kan membuat dia itu sakit gitu loh, atau kemudian membuat dia itu marah, kecewa dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang kadang kita tidak tahu. Tapi itu mungkin sering kita lakukan ya, sadar atau tidak sadar. Jadi kita sudah jaga nih lisan kita, tetapi kadang-kadang apa yang kita ucapkan itu diterima lain oleh orang yang menerima pesan kita, dan kemudian itu kadang sering juga membuat sakit hati ya. Kadang saya itu kadang-kadang merasakan gitu, ada orang yang bicara, ini kenapa sih ngomongnya kayak gitu, kemudian kan akhirnya aku menjadi, kenapa sih kok seperti itu gitu. Nah, itu gimana ya, misalnya kita kan nggak ngerti ya apakah kemudian kita membuat sakit hati atau tidak, cara kita itu kemudian untuk istilahnya apa ya, meminta maaf dan lain sebagainya. Saya pernah dengar dan itu biasanya saya sampaikan ke ibu-ibu ya, bahwa kadang-kadang kenapa sih kalau kita itu ketemu orang itu kita salaman, kita kemudian assalamualaikum dan lain sebagainya atau menyapa. Kadang-kadang mungkin ada kesalahan-kesalahan kita yang tidak kita sadari pada orang-orang itu, yang mungkin itu bisa terhapuskan ketika kemudian kita bersalaman atau apalah, menyapa dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan medsos nih. Sekarang ini kan ya kita tahu bahwa hoax itu kan sangat luar biasa, dan ternyata memang mendeteksi hoax itu kan tidak mudah dan tidak semua orang punya kemampuan untuk mendeteksi hoax. Nah, cilakanya kadang-kadang aku melihat bahwa orang-orang yang ditokohkan, seorang ulama dan lain sebagainya itu justru banyak mereferensi hoax-hoax yang menurut aku tuh hoax atau menurut kebanyakan itu hoax untuk kemudian disebarkan ke yang lain. Nah, ini kan bahaya nih. Kan kalau tadi aku melihat apa yang disampaikan Om, kan apa yang kita postingkan atau yang kita share atau yang kemudian kita tulis itu kan sama dengan lisan kita yang bicara gitu. Disamakan dengan lisan kita yang berbicara, sehingga kan memang saat ini tuh dengan perkembangan teknologi yang luar biasa itu kan jadi rumit. Misalnya kayak gini Om, aku punya orang tua ya, kadang-kadang bagaimana kemudian orang tua yang kemudian usianya sudah di atas 70 tahun itu kan kadang-kadang teknologi itu ya euforia juga bagi mereka, aku bisa lihat macam-macam, tapi kan terus terang aja mereka kan tidak punya kemampuan yang cukup seperti kita kalau kita mendeteksi hoax, tapi mereka punya posisi gitu loh. Nah, susah banget lah kayak gitu untuk kemudian mengatakan bahwa be careful dan lain sebagainya. Mungkin itu aja Om, kasih. Oke. Tuan Jengwit, nomor 1 tentang tidak sadar berbuat dosa itu ya. Memang akhirnya itu yang pertama jawabannya tentu saja kita banyak istighfar itu karena kita banyak melakukan kesalahan tidak sadar ya. Ini contohnya begini nih. Dulu itu di perumahan saya itu ada pembangunan selokan ya,
supaya tidak banjir di satu area. Ternyata membuat banjir di area yang lain. Nah, di Bandung juga itu. Di Bandung itu dibikin selokan bagus, di daerah utara, di daerah selatan banjir. Gitu. Kan sebenarnya tidak ada niat mau menjahati orang lain. Gitu. Tapi karena kita itu tidak tahu ilmunya, atau kurang ilmunya, apa yang kita lakukan bisa saja jadi musibah atau bisa menyakiti orang lain. Gitu. Karena kita tidak punya ilmunya. Nah, yang seperti ini kan sebenarnya tugas kita itu istighfar, karena kita nggak punya ilmu. Jadi, nah, misalnya orang sakit hati dengan kata-kata saya, misalnya begitu. Saya tidak tahu gitu, kecuali saya berencana membuat sakit hati ya, memilih diksi yang itu sudah niat, itu jelas, itu dosa. Tapi kalau saya ngomong A karena saya punya kultur tertentu, orang lain kulturnya beda, bisa jadi dia tersinggung, kita tidak tahu. Gitu. Nah, sehingga beristighfar itu karena yakin kita itu pasti punya dosa. Nah, bagaimana? Apakah kita harus minta maaf kepada orang itu? Lah, bahkan kita tidak tahu kalau kita itu menyakiti kan. Jadi ya menurut saya tidak ada niat untuk menyakiti, ya kita tidak harus. Tapi memang dengan silaturahmi itu mungkin hikmahnya, jadi yang tadinya itu sakit, ternyata orangnya baik ya. Oh berarti dulu itu sebenarnya dia nggak berniat menyakiti saya, dia cuma ngomongnya kayak gitu, dia nggak bisa milih diksi yang benar gitu kan ya, atau lagi kondisi tertentu menjawabnya ketus gitu ya, atau disapa di jalan dia ternyata dia rabun, nggak pakai kacamata gitu kan, itu akhirnya dipahami setelah silaturahmi. Ya, jadi kalau yang itu memang kita banyak istighfar itu, karena kita tidak tahu, kita sudah zalim. Nah, yang kedua tentang medsos ini memang sama ya, orang tua itu apa ya, mudah sekali terjebak. Bahkan level kita itu terjebak dengan, kan disebutnya post-truth ya. Post-truth itu sebenarnya begini, benar tidaknya itu sudah tidak masalah, tapi yang kita, karena dibombardir itu kita muncul keyakinan. Nah, kita itu terjebak oleh keyakinan kita sendiri itu. Itu post-truth itu. Sudah tidak lagi masalah benar salah, tapi sudah melihat keyakinan kita itu. Jadi dengan buzzer atau bahkan sekarang influencer yang nggak benar gitu ya, terutama buzzer ya, itu kan fitnah itu luar biasa sekarang itu. Pembunuhan karakter dengan mudah bisa dilakukan gitu ya. Bahkan ketika kemudian sudah dibuktikan itu pun salah, mengembalikan nama baik itu sudah sulit sekali. Nah, itulah yang mengerikan di era itu. Karena kan si lisan, si jempol kita itu menjadi dosa berantai itu. Yang kalau kita itu mengembalikan kehormatan orang lain itu sudah tidak bisa. Karena bahkan kita tidak tahu yang kita forward tadi udah kemana saja. Mau memberitahu lagi bahwa itu salah itu juga udah sulit. Mohon maaf yang kemarin salah loh gitu. Itu sudah sulit itu. Sehingga memang di era yang seperti ini kita memang harus lebih hati-hati itu. Memang lebih hati-hati. Nah, orang tua kita yang lebih gegar budaya dibanding kita ya. Itu sangat rentan. Memang sangat rentan. Jangankan orang tua kan yang fokus setiap harinya beda. Yang pada ngaji yang tadi disampaikan Jeng Wiwit, bahkan yang alim saja itu bisa luput gitu kan ya. Dan efeknya besar. Efeknya besar kan? Karena merujuk pada berita yang salah tadi. Nah, terlepas dari itu akhirnya kalau saya melihat ke diri saya sendiri. Saya mulai berpikir keras sebelum memforward gitu ya. Terutama kalau dia itu mengandung aib orang lain. Saya pikir-pikir aib orang lain tuh ya mungkin benar dia ada aibnya, tapi ya buat apa gitu ya. Atau misalnya berita yang masih ambigu. Nah, kalau itu paling tidak kita harus berimbang. Ada yang pro, ada yang kontra, itu di forward dua-duanya. Jangan salah satu, itu sudah partisan ya. Nah, itu lebih rentan tergelincir. Ya, jadi memang kalau humor atau yang lucu ya itu masih nggak apa-apa. Tapi dulu pernah di dalam forum kita juga memforward wajah orang itu gimana ya, kan pernah terjadi seperti itu kan ya. Ya jangan-jangan nggak ridho, ya benar juga ya. Oh ya mengurangi ya kartun saja gitu kan, di forward kartun gitu kan. Itu lebih berhati-hati. Kenapa ya?
seperti kata Rasulullah, itu yang menjaga amalmu atau mencederai. Nanti banyak amal kita itu rusak, sehingga waktu di akhirat tidak bisa disempurnakan pahalanya. Ini sudah cacat gitu kan ya. Nah, jadi memang tadi yang disampaikan oleh Jeng Iwut tadi, Jeng Iwut benar sekali ya. Era hoax ini, setahu saya bahkan level dunia itu tidak mungkin untuk diprotek. Tapi kita bisa membantu untuk berhati-hati menyebarkan. Pada akhirnya itu, karena menyesal nanti. Kemarin yang saya forward itu salah ya. Lah saya minta maaf ke siapa? Gitu. Itu nanti kemungkinannya adalah di akhirat nanti amalan kita dipindahkan pada orang yang mengalami kezaliman itu. Jadi kita bisa bangkrut tanpa tahu. Nah itu kan ngeri itu. Lah kayaknya amalannya banyak, terus diambilin sama orang-orang yang kita sakit, itu bangkrut kita. Itu yang kata Rasulullah, itu orang yang sangat rugi itu. Udah capek-capek bangkrut gitu. Hanya karena sepele itu ya. Ya terima kasih Jeng Wit itu diingatkan tentang itu. Oke, terima kasih Om penjelasannya. Mungkin yang lainnya. Ya, monggo lah. Emang kalau apa namanya kayak era sekarang itu luar biasa sekali hoaxnya. Susah juga. Kadang kita kan juga untuk kita sendiri untuk tracing ini apakah hoax atau tidak itu kan juga tidak mudah. Ya. Apalagi orang-orang tua kita gitu loh. Ya. Nah, saya melihat saya kebetulan kan di Kesbang ya, di Kesbang ngurusi FKUP juga. Saya kadang lihat bahwa tokoh-tokoh agama itu juga masih belum punya kemampuan untuk mendeteksi hoax itu. Sehingga kadang-kadang provokasi itu terjadi atau kemudian konflik itu terjadi justru karena share-share dari beliau-beliau yang secara ketokohan itu kan diakui di masyarakat, tapi kemudian secara konten itu ternyata tidak pas. Aku mengalami banyak hal soalnya di dalam konteks pekerjaan itu. Ya memang budaya tabayun itu belum populer lah di kita ya. Paling tidak verifikasi dulu ke orang yang bersangkutan, jangan dicatut juga namanya atau karakter assassin ya. Jadi dikait-kaitkan padahal sebenarnya tidak gitu. Bahkan ketika itu aib, kan hadisnya juga siapa menutupi aib nanti Allah akan menutupi aib dia gitu. Ya reporter tuh hati-hati itu nanti dibuka juga gitu. Dalam bentuk yang lain ya Allah alam. Tapi kita harus hati. Itu baru satu loh yang disebut dengan kabar bohong. Masih ada yang lain-lain. Ya, itu kan baru kabar bohong itu. Ghibah itu yang paling sering kan di medsos. Ya, walaupun kita masih gitu ya. Pelan-pelan kita kurangi. Pelan-pelan kita kurangi gitu. Om. Ya. Kalau menurut Om Irul, Om Jok, aku minta pendapat ya ini. Ya. Ini kaitannya dengan kondisi sekarang COVID nih. Ya. Kalau bagi saya sendiri kan COVID itu kan bukan aib lah itu sebenarnya. Cuma kan ternyata tidak semua orang punya pendapat seperti itu. Ya. Menurut jenengan itu ketika misalnya kalau saya ketika kita mengetahui siapa yang terkena COVID itu kan sebenarnya bagian dari kita untuk kemudian bisa tracing secara mandiri gitu ya. Iya. Tetapi ternyata kan masih banyak yang menganggap itu aib gitu loh. Nah, menurut jenengan gimana itu? Iya. Ya yang membuat orang malu itu karena masyarakat menganggap itu aib gitu ya. Jadi aslinya orang sakit itu ya orang sakit gitu. Iya. Ya memang kalau kita bisa, kan ada etika ya, kayak misalnya orang yang sakit pun kan tidak perlu disebutkan namanya kalau misalnya tidak ada kepentingan untuk itu gitu kan ya. Oh ada sakit di sini maka hati-hati misalnya begitu. Terus kemudian diam-diam dilacak gitu kan ya. Kan orang yang sakit bahkan sakit masuk angin saja kadang malu kan ketahuan sakit gitu ya. Oh teman kita ada yang sakit masuk angin, nggak usah disebutkan. Oh itu Hairul masuk angin gitu. Mungkin dia malu gitu. Maksudnya ada etika dalam pemberitaan. Zaman dulu itu etik itu kuat ya. Misalnya hanya disebutkan inisial atau disebut dengan nama alias itu kan ya.
Karena banyak yang tidak relevan, tahu pun tidak bisa membantu. Tapi kalau bagi yang relevan, dokternya atau yang men-tracing, barulah informasi itu dibuka dengan jelas. Artinya itu memang etika. Ya, kalau saya sih karena demi kepentingan umum itu harusnya bagi yang relevan, yang petugas untuk tracing dan segala macam, itu disampaikan. Bagi teman-teman atau keluarganya yang tahu itu disampaikan. Karena berpotensi. Kan. Tapi bagi yang jauh sekali ya nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu itu. Ya, istilah aib itu kan sesuatu yang bikin kita malu gitu kan. Dan itu bisa macam-macam loh. Bahkan misalnya gaji Anda berapa? Juga itu ya. Aib. Penghasilan Anda berapa? Itu juga apa namanya? Orang per orang beda juga ya memahaminya ya. Ini bagi saya aib, bagi dia mungkin bukan aib, bagi saya tidak aib, bagi dia juga tidak aib. Jadi artinya sangat apa ya? Tidak sama gitu loh. Nggih, betul. Kalau kita nulis nih, saya kadang-kadang juga jengkel tuh ditanya, berapa penghasilan Anda? Lah Anda siapa? Itu bagi kebanyakan orang itu aib. Walaupun penghasilannya ratusan juta ya, itu tidak enak disampaikan. Iya, betul. Tidak enak disampaikan. Iya. Jadi sebenarnya yang bertanya yang salah itu. Ngapain bertanya? Ada kepentingan apa? Gitu. Jadi ya nggak usah ditanya gitu. Karena itu juga memaksa orang akhirnya berbohong. Sering loh orang berbohong tuh. Terutama bank itu. Nanyain kan. Ya kalau ada yang pengen butuh pinjam digedein. Kalau ada yang takut ketahuan pajak dikecilin. Tapi esensinya itu jadi tidak penting gitu. Karena berita yang diterima itu kemungkinan besar bohong. Itu masa orang-orang pada bohong juga. Nah, ya itulah. Ya mungkin kita bahas kapan-kapan tentang aib gitu ya. Yang jelas kalau kita menutupi aib yang di bumi, Allah akan, yang di langit akan menutupi aib kita. Aib. Ya, bagus tuh aib. Ya. Ya. Aibnya karena apa namanya seseorang karena takut setelah kena COVID kemudian takut kalau nanti dihakimi oleh orang lain itu kan juga gara-gara medsosnya lebih dahulu. Betul. Jadi berita-berita yang tidak benar tentang COVID ini ya akhirnya kemudian seseorang cenderung untuk defend gitu. Ini kan kesalahan yang awal mulanya dari medsos juga gitu. Harusnya kita bisa jujur, tapi kemudian malah menyebabkan orang lain menderita gitu. Karena ya sekali lagi ya karena lisan tadi yang bentuknya adalah medjet. Medjet forward itu. Forward. Dulu waktu kasus AIDS ya, kira-kira 30 tahun yang lalu, itu kan AIDS dianggap sebagai aib karena diasosiasikan dengan gay ya. Tapi sebenarnya banyak orang terkena AIDS itu bahkan korban kan, tidak tahu dia kan. Karena transfusi ada, karena macam-macam gitu kan ya. Akhirnya ada suatu gerakan bahwa yang disebut dengan orang dengan gejala AIDS itu bukan aib itu. Justru karena supaya bisa dipantau sih. Dan itu rasanya waktu itu agak lumayan lah berhasil. Sama seperti sekarang kita juga bahwa orang yang terkena COVID itu harusnya itu bukan aib, itu bahwa harus malah kita support gitu. Kayak waktu itu ada teman saya yang di Cimahi sempat masuk berita itu, dia sebagai ketua RT gitu ya. Ada warganya yang kena gitu kan ya karena klaster gereja atau apa gitu ya. Itu malah tetangganya itu menyuplai makanan ke situ. Supaya dia nggak perlu pergi. Jadi semua disuplai oleh tetangga-tetangganya. Jadi diperlakukan dengan bahwa itu dia sedang mendapat musibah gitu. Betul. Ada pertanyaan lagi teman-teman semuanya? Monggo. Kita masih punya waktu 5 menit ya. Ya. Hari ini sebenarnya topiknya adalah apa sih posisi lisan itu? Ya. Dia pengikat amalmu. Ternyata dasar ya. Ternyata dasar. Waduh, saya juga ya sering tidak sadar gitu. Jadi iya ya. Assalamualaikum. Selamat nanya. Anin, monggo.
Berarti kalau kita menjaga lisan itu berarti kita nggak boleh marah kah? Satu itu. Jadi kalau misalnya kan marah itu kan biasanya keperucut nesu-nesu, terus keluar kata-kata yang mungkin menyakiti hati orang yang kita marahin. Padahal mungkin kita marahnya hanya untuk dia memang salah, terus kita berusaha untuk ngajari, tapi kebawa emosi sehingga marah. Satu itu. Yang kedua, kalau misalnya kita mendengar orang lain berkata kepada kita dengan lisan yang tidak dijaga, dengan emosi gitu. Sebetulnya apa sih doa kita kepada orang itu, untuk orang itu? Itu Om. Ya betul juga. Janganin sebenarnya kan Rasulullah juga marah kan, tapi marahnya itu karena Allah gitu ya. Marah itu kan atau sikap kita itu sebenarnya kan apakah karena hawa nafsu ya, atau karena Allah gitu ya, karena Allah perintahkan gitu. Jadi memang kita harus marah pada sesuatu yang mungkar gitu. Karena Allah memerintahkan kita marah untuk itu. Tapi bukan karena hawa nafsu kita. Sehingga ada kisah Ali dalam pertempuran mau membunuh musuhnya itu meludah ke Ali tuh, gitu kan? Terus nggak jadi dibunuh. Terus dia heran, kenapa kamu nggak jadi membunuh? Saya takut membunuhmu karena saya marah. Malah nggak jadi dibunuh. Nggak tahu orang itu jangan-jangan malah jadi masuk Islam gara-gara melihat akhlaknya Ali itu ya. Tapi begitu Ali itu, begitu dia tahu bahwa hawa nafsunya menguasai dia berhenti. Jadi kita harus marah karena Allah menyuruh kita untuk memarahi ya, untuk mungkar, kemungkaran dan segala macam. Terus kita mengendalikan marah kita karena kita tahu mengendalikan hawa nafsu itu adalah jihad tadi, dan jihad itu pahalanya yang besar kan, yang akan disempurnakan oleh Allah di akhirat. Kalau kita mengendalikan marah kita itu kita tahu Allah itu akan menyempurnakan pahalanya nanti. Oh kamu itu sabar ya, kasih pahala gitu kan ya. Jadi marah pada kondisi yang tepat, pada kadar yang tepat, itu diperbolehkan sama Allah. Bahkan malah mungkin kadang-kadang itu adalah kewajiban gitu ya. Dalam posisi tertentu ya. Nah di dalam Islam itu juga harus diingat bahwa tiap orang mempunyai perintah atau amar ya. Jadi contohnya begini, saya pribadi nggak boleh itu menyatakan perang. Tapi pimpinan zaman itu Rasulullah itu boleh. Jadi tidak bisa misalnya kita itu, oh ini kemungkaran nih, terus saya bertindak sendiri gitu. Itu ada tata aturannya. Nah, itu yang kadang-kadang lupa ya, sehingga menimbulkan friksi. Oh, orang Islam kok kayak gitu kan ya. Itu karena setiap orang itu ada amar atau ada tugasnya. Raja itu tugasnya apa, Hairul tugasnya apa gitu kan ya. Nah, yang marah tadi itu, yang marah yang tepat itu adalah memang itu tugasnya dia untuk marah. Lah polisi kalau ke pencuri nggak marah-marah itu maksudnya bagaimana itu? Apa harus dengan senyum gitu kan ya? Ya itu tentang marah ya. Jadi bukan marahnya tapi karena apanya. Karena apanya kita itu melakukan sesuatu. Kemudian pada orang lain itu ya. Nah ini kita itu seringkali menganggap bahwa amal kita itu menjadi amal soleh karena kita mengurusi orang lain. Bukan sebenarnya karena mengurusi diri kita sendiri. yang benar itu karena mengurusi diri kita sendiri. Jadi begini ya. Maksudnya kita mengurusi orang yang lagi marah-marah atau menjengkelkan. Apakah itu jadi amal kita itu? Kita menjadikan itu amal karena kita punya kebutuhan ke diri kita sendiri. Oh itu tugas saya, berarti saya yang akan mengingatkan atau apa itu. Tapi kalau bukan tugas saya, itu memang yang kekuatan mengubah seseorang itu hanya Allah kan. Kekuatan itu dari doa. Wah kan kita harus pakai tangan. Sebentar, kamu amarnya itu enggak, kamu tugasnya itu enggak. Tugasnya itu enggak. Kalau kamu polisi, iya. Kalau kamu orang biasa, kamu lapor ke polisi gitu. Sehingga ada yang namanya itu tata tertib di dalam masyarakat. Itu masyarakat madani itu seperti itu. Ya. Jadi ada aturannya. Siapa jadi hakim, siapa jadi ada tugasnya masing-masing. Yang kalau dia tidak menjalankan tugasnya, dia dosa. Dia malah dosa. Polisi tidak menjalankan tugasnya sebagai polisi, dosa dia. Lah jangan jadi polisi gitu. Nah, jadi kalau ada orang yang kita doakan. Karena itulah senjata orang mukmin itu kan doa. Dan kita tahu kita itu
convincing itu tidak mudah ya. Allah mengubah hati gitu ya. Nah, tapi ada orang yang memang tugasnya, misalnya saya pimpinan, itu bawahan saya. Loh, saya yang punya tugas untuk mengingatkan. Kalau itu saya harus meluruskan gitu ya. Kalau misalnya sekarang nih pemerintah ini melenceng. Apakah masyarakat itu wajib meluruskan? Iya, lewat saluran DPR. Yang di DPR punya kewajiban besar. Dan kalau gagal, lah kenapa kemarin pengen maju jadi DPR gitu? Dosamu itu. Dosamu. Jangan kita yang masyarakat disuruh demo-demo, itu salah itu. Ya, kalau DPR-nya ikut brengsek, ya kita demo ke DPR itu harusnya. Misal seperti itu ya. Itu supaya mendudukkan bahwa Islam itu ada madani, ada kedewasaan ya. Mudah-mudahan menjawab ya, jangan ini ya. Tadi jawabannya adalah kita doakan orang lain itu. Contoh ini yang sederhana nih. Ada teman kita ini lagi gibah ini. Kenceng ini lagi gibah ini. Oh, ya Allah ini gibah terus. Pertama kan kita tidak menanggapi. Supaya berkurang. Jangan makin dikompori. Iya betul itu. Itu sudah. Lisan kita sudah ikut itu. Ya. Tapi kita mulai diam. Terus mulai coba topik yang lain. Tiba-tiba tanpa rating belok kiri lah. Ada ini gitu katanya. Atau kalau kita mempunyai suatu otoritas. Ya kita bilang, yuk kita ganti topik, yuk jangan itu lagi. Sudah cukup berita tentang itu. Si ini lagi sama si ini, gitu kan ya. Oh gitu ya, ya sudah cukup informasi itu. Yuk kita ganti topik yang lain. Memasak atau berkebun atau supaya amal kita nggak rusak gitu lah. Kita itu mengamankan diri kita ini. Wah itu gasnya admin nih, admin. Tugasnya admin itu. Iya, matur nuwun Amirul. Matur nuwun Ceng Anin. Ada lagi teman-teman? Meskipun sudah jam 9 ya. Silahkan kalau ada pertanyaan ya. Ya itu realnya seperti itu sih. Ya. Kayaknya hidupnya orang Islam itu jadi datar dan tidak lucu. Oh, enggak juga. Enggak juga. Rasulullah itu juga bercanda itu. Iya. Ada bercandanya itu. Bahkan ada kisah yang nakal itu, yang suka ngerjain Rasulullah itu kan ada itu sahabat yang nakal itu. Maksudnya ada bercandanya itu. Cuman ada hal-hal tertentu mereka hati-hati. Contohnya ghibah, contohnya berbohong. Karena efeknya itu besar. Kerusakannya besar. Tapi kalau yang kelucuan-kelucuan kan tidak. Ada kelucuan itu ada. Banyak ya, lucu-lucunya dari Rasulullah itu ajarnya banyak itu dengan para sahabat itu agak gitu. Jadi pernah saya pernah lihat baca gitu ya dari satu riwayat. Ada Umar, biasalah Umar, Abu Bakar, kemudian Rasulullah itu. Tahu-tahu mereka bertiga makan kurma gitu. Bijinya kurma itu ternyata diserahkan pada Rasulullah semua. Terus saya, wow. Entah oke. Iya, ya kelucuan-kelucuan gitulah ya. Kelucuan yang manusiawi lah gitu ya. Dan ya itulah indahnya Islam itu. Yang kayak gitu tuh nggak apa-apa. Bahkan yang itu, yang ada nenek-nenek nanti gimana? Wah, kamu mau masuk surga kamu gitu kan. Kenapa? Di surga itu semua muda gitu. Ya kan. Maksudnya kalau kamu masuk surga, nanti kamu jadi muda gitu loh. Tapi si nenek itu upset gitu karena dikira nggak masuk surga gitu. Padahal Rasulullah itu bercanda itu. Bercanda yang benar. Nanti di surga itu semua usianya muda. Nah, kayak gitu itu nggak apa-apa gitu. Yang nggak boleh itu adalah ketika kita membicarakan orang lain. Itu. Apakah itu aibnya atau apa, terutama aib ya. Itu. Tapi kalau membicarakan kelucuan yang tidak ada hubungannya dengan orang lain, dan kita tahu itu lucu ya, bukan juga berita bohong. Nah, berita bohong itu bahaya lagi. Kelucuan karena berita bohong, kelucuan karena menghina orang lain, nah itu mencederai amal. Jadi kalau kelucuan yang kisah fiktif, kemudian ya melucu itu yang benar tapi harus mikir dulu kayak gitu, itu nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Ya, mungkin kita semua masuk neraka, itu kelucuan gitu kan ya. Mungkin kan cuma mungkin. Tapi insya Allah Allah itu menjanjikan ya si yang mukmin itu nanti dimasukkan surga. Ya cuman kan perjalanannya kita nggak tahu. Mudah-mudahan makanya
Ya ada seorang sufi wanita itu yang sampai ngomong itu. Engko nek aku nganti mlebu neraka protes gitu ya. Tapi ini nggak boleh dicontoh gitu ya. Sampai protes Gusti Allah. Mosok aku duwe kalimat la ilaha illallah, kalimat yang semulia itu kok tak ewer-ewer yang neraka. Oh gitu. Jadi nggak mungkin kita punya kalimat la ilaha illallah kok ada di neraka. Mesti kita di surga gitu ya. Ya, betul. Allah sendiri yang menjanjikan. Setiap mukmin ada keimanan sebesar zarah di hatimu, kamu selamat. Ya. Selamat itu belum tentu jalan tol langsung masuk surga loh. Tapi kamu selamat gitu. Diselamatkan karena semuanya itu rahmat Allah kan ya. Ya. Oke. Saya kira cukup, Om. Itu Om Irul ya dan teman-teman semuanya, saya kira bahasan yang menarik ini pengajian pada malam hari ini tentang lisan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Saya Om Dok tadi masih ada acara kalau tidak salah. Baik, kemudian insya Allah kita lanjutkan pengajian kita pada hari Ahad depan. Insya Allah kalau nanti Pak De Ihsan Kerso ya nanti Pak De Ihsan gitu ya untuk menyampaikan materi pengajiannya gitu. Baik, sekali lagi mari kita selalu berhusnuzon untuk berprasangka baik gitu ya terhadap siapapun sehingga insya Allah terjaga lisan kita gitu, terjaga jari-jari tangan kita untuk tidak cepat-cepat membuat sesuatu yang belum kita tabayunkan. Dan itu semua mudah-mudahan bisa menjaga amal kebaikan kita. Dan tadi sampaikan Om Irul, surga itu karena rahmat Allah dan mungkin kuantitas amal kita ini itu adalah yang menentukan tingkatan surga yang mana yang akan kita tempati. Tapi insya Allah sebagai seorang mukmin kita nanti akan ketemu nanti di surga bareng-bareng. Amin. Jadi saya kira demikian. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.